Shalom semua. Eh, Mari kita lihat Kejadian pasal 22 sebab saya mencoba meneruskan menggali apa pentingnya, apa maknanya dari Kejadian 22 Abraham mempersembahkan Ishak, berani mempersembahkan Ishak kepada Tuhan bagi iman kekristenan Anda dan saya. Dan buat saya inilah ujian terakhir Tuhan untuk Abraham. Dan buat saya inilah inti dari semua proses yang dialami oleh Abraham. Dan inilah ujian yang sesungguhnya. Dan menurut beberapa orang, menurut beberapa peneliti Alkitab, Kejadian 22 menjadi penting sebab ada beberapa kata yang penting dalam kekristenan kita justru memang muncul pertama kali dalam Kejadian 22. Mungkin Anda pernah mendengar yang paling umum adalah ketika ada pendeta berkata bahwa dalam Kejadian pasal 22 sebenarnya kata worship pertama kali muncul dalam Alkitab. Kata penyembahan itu pertama kali muncul dalam Alkitab. Walaupun sebenarnya kata penyembahan saya setuju saja, tetapi sebelumnya saya mau Anda tahu bahwa sebenarnya kata penyembahan tidak pertama kali muncul dalam Kejadian 22. Kata penyembahan sebenarnya muncul pertama kali dalam Kejadian 18 ketika ada 3 orang malaikat Tuhan yang berjalan di Mamre kalau saya nggak salah di bawah pohon tarbantin dan Abraham menemukan mereka, Abraham sujud menyembah. Nah, kata sujud bukan sujud menyembah, tetapi Abraham bersujud kepada mereka. Nah, kata bersujud di sana menggunakan kata yang sama dengan kata penyembahan dalam Kejadian 22 ayat yang kelima. Dalam Kejadian pasal 22 ayat yang kelima, Kejadian 22 ayat 5 di sana Anda akan menemukan kata kami akan sembahyang, we will go to worship. Nah, kata sembahyang di sana, worship di sana disebut sebagai pertama kali muncul. Saya setuju, walaupun tadi saya katakan bahwa sebenarnya kata yang sama, kata worship yang sama dalam Kejadian 22 ayat 5 muncul pertama kali di Kejadian 18, tetapi dalam Kejadian 18 diartikan sebagai berlutut, tidak diartikan sebagai worship. Benar-benar worship pada Tuhan, berlutut, hanya menggunakan kata berlutut. Tetapi either way, menurut saya yang paling penting adalah kalau kita melihat Kejadian 22 sebagai kata penyembahan, satu role model bagi kita untuk menyembah Tuhan, maka kita juga perlu menggali dan kita harus menemukan bahwa ternyata kata penyembahan bukan satu-satunya kata yang pertama kali muncul dalam Kejadian 22. Menurut saya ada satu kata juga yang muncul pertama kali dalam Kejadian pasal 22, mendampingi kata worship, kata penyembahan. Dan buat saya kata yang penting ini adalah kata mencintai, kata love, kata mengasihi. Misalnya Anda akan temukan dalam Kejadian 22 ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, dia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Nah, ini kata kasih di sana adalah kata yang pertama kali muncul dalam Alkitab. Kata love pertama kali muncul dalam Alkitab. Nah, kalau ditanya apa hubungannya antara worship dan love, buat saya Anda akan sangat mengerti bahwa inti dari worship, bahwa core dari worship itu sendiri adalah love. Adalah sebuah love. Nah, kata love dalam Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani punya banyak kata sebenarnya. Ada beberapa kata, sama seperti dalam bahasa Yunani menggunakan beberapa kata. Dalam Indonesia agak sedikit menggunakan kata, kita punya kata cinta, kita punya kata kasih, kita punya kata suka, ada beberapa kata. Demikian pula dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Yunani. Nah, yang menariknya adalah kata love di sana dalam Kejadian pasal 22 ayat yang kedua menggunakan kata ahab, menggunakan kata ahab, ahava atau ahav. Nah, kata ahab adalah kata yang cukup umum sebenarnya, kata cinta yang cukup umum.
Tetapi kata Ahab umumnya bicara tentang cinta dalam hubungan manusia dengan manusia yang lain. Jadi ketika kita menemukan hubungan antara suami dan istri, kita bisa berkata mereka saling mencintai, mereka ahav atau ahava, mereka saling mencintai. Kalau kemudian kita temukan ada seorang hamba yang loyal kepada tuannya, mencintai tuannya, kita juga bisa menggunakan kata hamba itu ahava atau ahav dengan tuannya. Kalau kita temukan ada dua orang sahabat yang saling setia, kita bisa berkata, oh dia adalah sahabat yang ahava, sahabat yang saling mencintai. Jadi kata cinta di sini cukup luas, itu menggunakan berbagai macam unsur. Hubungan antara sahabat, hubungan antara hamba dan tuan yang dekat, hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara suami dan istri, hubungan antara saudara kandung atau saudara jauh. Jadi itu bicara tentang hubungan manusia yang sangat luas, ahava. Menariknya adalah ketika Alkitab menggunakan kata ahava pertama kali atau ahav, kata mencintai, hubungan pertama yang diangkat oleh Alkitab, tadi dia berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Berarti hubungan apa yang pertama kali dari ahava yang diangkat oleh Alkitab? Hubungan cinta apa? Menariknya adalah dia mengangkat hubungan cinta antara ayah dan anak. Dia tidak, walaupun suami dan istri bisa disebut sebagai ahava, walaupun kemudian sahabat dengan sahabat kita bisa berkata hubungan mereka adalah hubungan ahava, kalau kemudian hamba dan tuan kita juga bisa sebut sebagai hubungan ahava, hubungan cinta yang dekat. Tetapi yang menarik adalah dari sekian banyak hubungan manusia dengan manusia yang bisa diwakili dengan kata ahava, ternyata hubungan pertama yang dipakai oleh Alkitab justru adalah hubungan antara ayah dan anak. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, dan kalau Anda renungkan, hubungan kita dengan Tuhan pun demikian. Kita punya banyak sisi di mana kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Misalnya, Alkitab berkata bahwa kita adalah mempelainya Kristus. Berarti kita punya hubungan mempelai dengan Tuhan. Misalnya Alkitab berkata bahwa Yesus adalah sobat yang setia, sahabat yang setia. Berarti kita punya hubungan sahabat dengan Tuhan Yesus. Misalnya kita tahu bahwa Yesus adalah saudara, anak sulung, saudara kita yang sulung. Dalam gereja, kita juga punya hubungan antara adik dan kakak dengan Yesus. Tetapi dari sekian banyak hubungan yang kita bisa miliki dengan Kristus, hubungan pertama yang Tuhan mau kita bangun dengan Dia bukanlah hubungan antara Allah dan ciptaannya, bukanlah hubungan antara raja dan rakyatnya, bukanlah hubungan antara sahabat dengan sahabat, bukanlah hubungan antara saudara sulung dengan saudara bungsu, bukan. Hubungan pertama antara Tuhan dan manusia justru adalah hubungan antara Bapa dan anak. Bapa dan anak. Waktu Yesus dibaptis pertama kali, waktu Yesus dibaptis pada usia yang ke-30 oleh Yohanes Pembaptis, tiba-tiba turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati, terbukalah sorga dan terdengarlah suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau pertobatan percaya dan baptisan dianggap sebagai tahap pertama dalam hubungan perjanjian kita dengan Tuhan, maka berarti hubungan pertama antara kita dan Tuhan, kalau mengikuti modelnya Yesus, sekali lagi adalah hubungan siapa? Hubungan antara sahabat dengan sahabat, hubungan dengan teman, hubungan mempelai dengan mempelai pria, hubungan dengan siapa? Hubungan nomor satu yang dia angkat adalah hubungan antara Bapa dan anak. Nomor satu, Anda dan saya harus menyadari apapun yang terjadi, Anda dan saya adalah anak-anak ciptaannya. Anda dan saya adalah anak-anak karena penciptaannya Dia. Ini hubungan pertama. Dalam doa Bapa kami, menarik, ada dua hubungan yang Dia angkat dalam doa Bapa kami. Hubungan pertama ketika Dia berkata begini, hubungan pertama Dia berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Hubungan pertama kita dengan Tuhan adalah Bapa. Dia Bapa, kita anak. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kemudian hubungan kedua yang diangkat oleh Yesus dalam doa Bapa kami adalah ketika Dia menutup doa Bapa kami,
dengan kalimat sebab engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berarti hubungan dalam doa Bapa kami dimulai dengan kita berhubungan dia dengan Bapa, tetapi ditutup dengan hubungan kita dengan dia sebagai rakyat umat dengan raja. Sebab engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami dimulai dengan Allah sebagai Bapa, ditutup dengan Allah sebagai raja. Kalau doa Bapa kami kita anggap sebagai sebuah journey, sebuah perjalanan kita dengan Tuhan, berarti pengenalan pertama kita dengan Tuhan memang adalah mengenal Dia sebagai Bapa dan kita anak, dan dari situ kita kemudian bertumbuh sampai pada pengenalan Dia sebagai Raja dan kita adalah umat kepunyaannya. Jadi kalau ini dilihat sebagai perjalanan, satu journey, satu perjalanan, berarti memang titik mula permulaan kita dengan Tuhan, nomor satu kita harus menemukan bahwa Dia adalah Bapa dan kita adalah anak. Dalam penyembahan nomor satu kalau begitu, mengembalikan kita kepada pengertian ini. Penyembahan seharusnya mengembalikan kita untuk mengerti dan memahami bahwa nomor satu, Dia itu Bapa kita yang baik dan kita adalah anak kepunyaannya. Menariknya adalah yang kedua, saya mau Anda memandang kepada kedua, kata kedua yang saya mau Anda lihat selain kata mengasihi, sebenarnya ada pada ayat yang ke-12, Kejadian 22 ayat 12. Dalam Kejadian 22 ayat 12, lalu Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu. Garis bawahi kata takut akan Allah. Kata takut akan Allah di sana menggunakan kata yare, Yare berarti salah satu kata yang berarti kita menghormati Tuhan. Kita reverent, kita kagum dengan Dia, kita tunduk kepada Dia. Tetapi menariknya saya pernah mendengar satu ulasan tentang Yare dari seorang pendeta bernama Rob Bell, seorang pendeta yang cukup terkenal, cukup mumpuni dalam bahasa Ibrani, dan dia kemudian menggarisbawahi begini, kata Yare, kata takut di sana sebenarnya juga bisa dipahami sebagai kata mencintai. Jadi kata, sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Allah. Nah, kata takut akan Allah di sana bisa diganti dengan kata begini, kata Rob Bell. Dia berkata, maka sekarang aku tahu bahwa engkau love me, engkau mencintai aku. Jadi kalau sampai ini benar, kalau sampai kata yare yang berarti takut, menghormati, kemudian bisa ditafsirkan juga sebagai kata mencintai. Waktu Abraham mau menusukkan pisau kepada Ishak, kemudian Tuhan berkata, Abraham, Abraham, jangan lakukan itu, jangan bunuh anak itu, sebab sekarang I know that you love me, you fear of me. Engkau takut akan aku. Dan kata takut akan aku berarti sekarang aku tahu bahwa engkau mencintai aku. Atau sekarang aku tahu bahwa engkau mencintai aku. Berarti menarik, kata cinta berarti muncul pertama kali dalam Kejadian 22 dalam dua bentuk yang berbeda. Dua bentuk yang berbeda. Bentuk pertama, ahava dalam Kejadian 22 ayat 2, ahava, hubungan antara bapa dan anak. Tetapi kata cinta kedua, kalau begitu saya mengambil kepunyaannya Robel, berarti kata cinta kedua juga muncul untuk kali kedua ketika dia berkata, sekarang I know that you fear me, engkau takut pada aku, engkau yare, engkau mencintai aku. Dan kemudian penjelasan dari Robel, dari sang pendeta, dia bilang begini, kata takut akan Allah tidak bisa dimaknai sebagai terintimidasi oleh Allah. Sebab dalam sebuah hubungan, ketika dalam sebuah hubungan kita punya intimidasi, kita mengintimidasi orang lain, maka itu tidak lagi bisa dikatakan sebagai sebuah hubungan yang sehat. Kata yare, kata takut di sana kemudian dijelaskan oleh sang pendeta
hanya bisa dimaknai sebagai takut kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan. Yare atau kata takut di sana adalah satu takut yang lahir dalam konteks cinta. Takut yang lahir dalam konteks sebuah hubungan di mana aku takut kehilangan seseorang yang saya cintai. Nah, kemudian definisi inilah yang sering kali saya pakai untuk menjelaskan arti takut akan Tuhan. Mengapa takut akan Tuhan berbeda dengan takut pada kecelakaan? Kenapa takut akan Tuhan berbeda dengan takut akan kematian? Kenapa takut akan Tuhan berbeda dengan takut akan dibunuh penjahat atau takut dirampok oleh perampok? Apa bedanya takut kepada seseorang dengan takut kepada Tuhan? Biasanya saya menggunakan definisi ini. Sebab takut akan Tuhan bukanlah takut dalam sebuah konteks intimidasi. Takut bukan dalam satu konteks yang menakutkan. Tetapi takut dalam sebuah hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan cinta dengan Tuhan, adalah takut kehilangan Tuhan. Takut kehilangan seseorang yang paling kita cintai. Takut kehilangan sesuatu yang berharga. Ketika Anda punya barang perhiasan emas berlian, Anda nggak mungkin taruh sembarangan. Anda akan simpan pada tempat rahasia. Anda akan simpan bersama-sama dengan barang-barang berharga yang lain. Barang berharga Anda simpan, kenapa? Anda takut di sana bukan teror, takut di sana bukan intimidasi, tetapi takut di sana takut kehilangan. Sebab itu adalah sesuatu yang Anda suka, sesuatu yang Anda cintai. Demikian pula dalam hubungan kita dengan Tuhan. I fear the Lord. Saya takut akan Allah. Berarti saya mencintai Dia. Dan begitu cintanya saya pada Dia, begitu berartinya Tuhan bagi saya. I will not lose Him. Saya nggak mau kehilangan Tuhan. Kalau sampai dosa memutuskan hubungan keintiman saya dengan Tuhan, maka saya kalau sampai dosa akan membuat saya tidak bisa menyelami hatinya Tuhan, tidak bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam sebuah hubungan yang intim, maka saya tidak akan berbuat dosa sebab saya takut akan Tuhan. Saya takut kehilangan Tuhan dalam hidup saya. Saya takut kehilangan waktu hubungan spesial saya dengan Tuhan. Dan bukankah itu yang digambarkan ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa? Kejadian pasal 3. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tiba-tiba skenario Alkitab dipindah pada satu skenario yang berbeda. Tiba-tiba kita temukan Tuhan berjalan di waktu sejuk, kata Alkitab. Anda masih ingat? Dan ada bahasa Ibrani yang berkata, kata berjalan di waktu sejuk adalah satu kebiasaan. Satu kebiasaan. Jadi Tuhan terbiasa berjalan di waktu sejuk dengan Adam dan Hawa. Tapi hari itu ketika Dia hadir, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika Tuhan hadir, seperti biasanya Dia ada. Tiba-tiba Adam dan Hawa yang biasanya ada, tiba-tiba tidak ada. Dosa membuat kita terpisah secara hubungan hati dengan Tuhan. Dosa membuat kita tidak bisa menyelami Tuhan lebih jauh. Dosa tidak akan pernah bisa membuat kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Dan kalau dosa memisahkan hubungan kita dengan Tuhan, sementara Tuhan itu yang paling kita cinta, kita nggak mau kehilangan hubungan dengan Tuhan, maka saya tidak akan berbuat dosa, bahasa Alkitab, sebab saya takut akan Tuhan. Kata takut di sana, takut kehilangan. Saya nggak mau kehilangan. Saya nggak mau kehilangan. Jadi bagi Abraham jelas sekali bagi Abraham. Abraham kalau disuruh memilih, nyerahkan hidupnya atau hidup Ishak, maka Abraham akan berkata, aku udah tua, Ishak masih muda. Lebih baik aku yang mati daripada Ishak yang mati. Anda semoga ngerti, bagi Abraham, Ishak itu jauh lebih penting daripada hidupnya. Tetapi kemudian ketika Tuhan membandingkan antara pilih Ishak atau pilih Tuhan. Lebih baik mana Abraham, kehilangan Ishak atau kehilangan Tuhan?
Tiba-tiba Abraham dalam proses menyerahkan Ishak. Berarti bagi Abraham, lebih baik aku kehilangan Ishak daripada aku kehilangan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, sekarang I know, sekarang aku tahu. Engkau yare dengan aku. Engkau takut kehilangan aku. Lebih dari segala-galanya. Sekarang aku tahu, you love me. Engkau mencintai aku. Anda tahu di zaman perjanjian lama sebenarnya adalah sesuatu yang biasa bagi seseorang untuk menyerahkan anaknya kepada dewa sembahannya. Di zaman perjanjian lama, sekali lagi, adalah sesuatu yang biasa bagi seseorang menyerahkan anaknya kepada berhala atau dewa sembahan. Waktu Tuhan meminta Abraham untuk menyerahkan Ishak kepada dia, jangan menganggap itu sebagai sesuatu yang aneh pada zaman itu. Sebab ada banyak dewa, ada banyak berhala. Kalau Anda baca Alkitab, Anda akan temukan itu ada dewa dan berhala yang selalu meminta anak daripada orang-orang yang menyembah dia. Dan mereka menyerahkan anak mereka kepada dewa dan berhala. Hari itu ketika Tuhan meminta Abraham untuk menyerahkan Ishak, Abraham tidak akan terlalu kaget sebenarnya. Sebab dewa zaman itu biasa meminta anak dari umat yang dia sembah. Tapi waktu kemudian yang paling menarik buat saya adalah ketika Abraham hendak menghunuskan pisaunya untuk membunuh Ishak, mempersembahkan Ishak. Tuhan menahan Abraham, menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak sama dengan dewa berhala lain. Kalau dewa dan berhala lain meminta kehidupan untuk memuaskan ego sang dewa, maka Tuhan tidak pernah meminta nyawa seseorang untuk memuaskan egonya dia. Tapi buat saya, apa makna Kejadian 22? Mengapa Tuhan menyuruh Abraham untuk berani mempersembahkan Ishak? Kita akan temukan jawabannya justru ribuan tahun setelah Abraham. Hari itu kita temukan bukan manusia yang menyerahkan anaknya untuk Tuhan sembahannya. Tapi hari itu 2000 tahun yang lalu kita temukan sang Bapa menyerahkan anaknya kepada manusia. Dan justru karena dia menyerahkan anaknya pada manusia, anak tunggal sang Bapa itu mati di atas kayu salib untuk Anda dan saya. Kerinduan Tuhan terbesar menurut saya dari pengalaman salib Kristus adalah sama seperti Kejadian 22 ketika Abraham mempersembahkan Ishak, berani mempersembahkan Ishak. Tuhan berkata, now I know that you love me. Sekarang aku tahu engkau mencintai aku. 2000 tahun yang lalu, kita temukan bahwa sang Bapa menyerahkan anaknya kepada kita manusia. Supaya kita punya respon yang sama seperti Kejadian 22 ayat 12. Kalau kita lihat pengorbanan Kristus, sedemikian rupa sampai dia menyerahkan nyawanya. Karena dosa-dosa kita dia mati bagi Anda dan saya. Dan kalau kita lihat salib Kristus, tolong lihat sama seperti Allah melihat keberanian Abraham mempersembahkan Ishak. Dan yang dia mau dari respon kita adalah kita mengatakan pada dia, bukan Kejadian 22 ayat 12, dia yang mengatakan pada manusia. Allah mengatakan pada manusia, I know you love me. Aku tahu engkau mengasihi aku. Tapi 2000 tahun yang lalu,
ketika Bapa menyerahkan anaknya kepada kita manusia, dan anaknya mati di atas kayu salib karena dosa Anda dan saya, dia mau respon yang sama. Sekarang kita yang beri kepada dia dan berkata, Bapa, now I know you love me. Sekarang aku tahu engkau mencintai aku. Kejadian 22 menjadi momen yang penting. Sebab kejadian 22 adalah bukti cinta seseorang kepada pribadi yang lain. Kejadian 22, Abraham membuktikan cintanya kepada Tuhan. Tapi 2000 tahun yang lalu, Tuhan membuktikan cintanya yang besar kepada Anda dan saya. Supaya Anda dan saya bisa mengatakan apa yang Tuhan katakan dalam Kejadian 22 ayat 12. Terima kasih buat pengorbanan Kristus. Sekarang aku tahu engkau mencintai aku. Mari siapkan perjamuan kudus Anda. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Come closer to your heart. Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper with you. Jesus, I want more. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Seringkali kita salah memahami Tuhan. Saya tahu ada beberapa orang ketika bicara takut akan Tuhan selalu berpikir takut dihukum. Tuhan marah, Tuhan benci, Tuhan pukul. Tapi bukan takut itu sebenarnya yang ada dalam pikiran Allah. Bukan takut itu yang ada dalam pikiran Tuhan ketika dia berkata, now I know you fear me. Sekarang aku tahu engkau takut akan aku. Bukan. Tetapi kata takut di sana sebenarnya adalah, now I know you love me. Engkau nggak mau kehilangan aku. Itu sebabnya dia berkata mereka yang takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Kenapa? Sebab kejahatan membuat kita terpisah dengan dia. Itu sebabnya Daud ketika buat dosa, ada baca Mazmur Daud, dia berkata, satu hal yang kuminta, jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan buang aku dari hadapanmu. Apa yang paling menakutkan bagi Daud? Apakah dia takut anaknya mati? Apa yang paling menakutkan bagi Daud? Apakah dia takut dia disingkirkan dari raja, dari tahtanya? No, Daud gak pernah takut itu semua. Daud cuma takut satu hal. Dia nggak bisa lagi berjalan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, jangan ambil rohmu yang memampukan aku memiliki hubungan dengan engkau.
Jangan buang aku dari hadapan-Mu. Jangan Tuhan. Jangan, sebab Engkaulah segala-galanya. Anda yang memandang dosa begitu ringan. Sebab Anda nggak pernah jangan-jangan betul-betul jatuh cinta dengan dia. Kalau penyembahan dibangun di atas dasar kasih. Kalau penyembahan dibangun di atas dasar sebuah hubungan. Maka Anda dan saya mulai menghargai satu perjalanan dengan Tuhan. Kenapa pagi-pagi kita nyembah? Kenapa? Sebab kita mau ngalami Tuhan. Mengalami Tuhan. Kita mau mengalami Tuhan. Kita mau jumpa dengan Tuhan. Sebab itulah yang paling utama dalam hidup kita. Apa yang Yesus teriakan di atas kayu salib. Satu-satunya teriakan yang paling penuh dengan ketakutan. Teriakan yang bisa terkesan negatif. Dari 7 seruan Yesus di salib. Hanya ada satu yang akan membuat Yesus terasa begitu takut. Apa itu? Seruan mana di salib yang membuat Yesus sepertinya takut? Dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Satu seruan yang tidak pernah mau kehilangan Tuhan. Dan disinilah worship itu sesungguhnya dibangun. Disinilah sesungguhnya penyembahan itu berakar. Satu kerinduan. Tidak pernah mau berjalan sendiri. Satu kerinduan tidak pernah mau kehilangan Tuhan. Itu sebabnya lewat pengorbanannya. Lewat pemecahan tubuh dan pertumpahan darahnya. Justru dia membuat kita jadi satu dengan dia. Dia ada di dalam kita. Dan kita ada di dalam dia. Hari ini, biarlah kita punya ketakutan yang sama. Tapi bukan takut intimidasi, bukan takut dalam teror. Tapi takut kehilangan dia. Sebab bagi kita dialah segala-galanya. Hari ini arahkan hati Anda pada Yesus. Bilang sama dia, you are my all in all. Engkaulah segala-galanya bagiku, Tuhan. Jangan buang aku. Jangan tinggalkan aku, Tuhan. Berjalanlah bersama-sama dengan aku hari ini. Angkat roti di tangan kanan Anda. Yesus mengambil roti, memecahkannya. Mengucap syukur atasnya. Dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa ini bukan roti biasa, tapi ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kalau Anda percaya, mari kita terima dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan Anda. Yesus mengambil cawan juga. Mengucap syukur atasnya. Dan berkata kepada murid-muridnya, inilah cawan perjanjian baru. Darahku yang telah ditumpahkan untuk pengampunan semua dosa manusia. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi anggur biasa, tapi inilah persekutuan dengan darah Kristus. Darah yang menyembuhkan, darah yang memulihkan, darah yang menebus, darah yang menyelamatkan, darah Yesus yang berkuasa. Kalau Anda percaya, mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami ahava dengan Engkau, mengasihi Engkau.
Engkau jadi Bapa kami dan kami anak sebab penciptaan. Tetapi kami tidak berhenti di situ. Tapi kami berjalan sampai kami yare dengan Tuhan. Kami mencintai Engkau sebab Engkau menjadi segala-galanya bagi kami. Engkau menjadi kekasih kami yang paling berharga. Kemuliaan dunia menjadi redup dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan. Bagi kami, biarlah sampai satu titik kami bisa berkata, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Lebih daripada emas, lebih daripada perak, lebih daripada semua orang yang kami cintai. Kami mengasihi Engkau lebih daripada yang lain. Dan oleh karena kasih itu, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan sukacita, damai sejahtera hikmat wahyu urapan daripada Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai daripada pagi hari ini, dan sampai selama-lamanya. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam kehidupan kita, keluarga kita, masa depan kita, pekerjaan kita, mulai dari pagi ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan berkati.